Selanjutnya ini adalah kemampuan memahami bacaan dan juga menulis. Nah, silakan ini oleh adik-adik coba dibaca dulu ya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, sudah dibaca adik-adik? Ya, ini adalah teks ya, di mana memang teksnya itu adalah tentang teripang laut ya. Di sini teripang laut dideskripsikan bentuk tubuhnya seperti apa ya. Kemudian juga di sini teripang biasanya menempati diri pada suatu sisi tertentu saja dan seterusnya. Jadi memang ini adalah mendeskripsikan ya adik-adik ya tentang teripang. Nah, kira-kira di sini jenis pokok pikiran yang dibahas dalam paragraf pertama itu apa? Kira-kira apa? Jenis-jenis teripang laut, habitat teripang laut, bentuk tubuh teripang laut, ciri khas teripang laut, atau pengolahan teripang laut. Kalau di awal justru di sini adalah yang dijelaskannya adalah apa? Di bagian awal paragraf itu ya bentuknya ya jelas di sini bentuk tubuh teripang laut. Di sini ada silindris dengan mulut berada di ujung dan tubuh di ujung lainnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian berarti jawabannya untuk pokok pikiran itu adalah yang mana? Yang C ya. Oke. Selanjutnya, berikut ini pernyataan yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh teripang antara lain. Coba kita cek ya. Tubuhnya berbentuk silindris, bulat dan panjang itu ada ya di bagian awal paragraf ya, silindris ya, panjang bulat. Kemudian juga memiliki tentakel yang bercabang. Ada nggak di sini? Tentakel. Ah ini ya, oleh tentakel atau lengan peraba yang bercabang-cabang. Nah ini juga ada ya. Berarti bukan itu, karena yang ditanyakannya adalah tidak sesuai ya dengan bentuk tubuh. Berarti yang beda. Berwarna hitam, coklat atau abu-abu. Nah kira-kira yang mana ini? Nah, ini juga ada ya hitam, coklat, dan juga abu-abu. Berarti masih ada. Memiliki kulit yang halus, namun ada pula yang berbintil. Ada nggak di sini? Paragraf pertama. Tipis atau licin dengan kulit halus atau berbintil juga ada ya. Tubuhnya berlemak, tipis namun kasar. Ada nggak di sini? Ternyata di sini juga ada ya tipis. Tapi di sini yang disebutkannya adalah bukan kasar tapi halus. Berarti ya gampang saja ini jawabannya yang ya. Yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh teripang, tubuhnya berlemak betul, tapi di sini bukan tipis namun kasar, tapi tipis namun halus ya. Oke, selanjutnya berikut ini adalah informasi yang sesuai dengan bacaan. Berarti informasi yang sesuai dengan bacaan tersebut kira-kira apa nih adik-adik ya? Nah, coba kita cek di sini. Tidak semua jenis teripang dapat dikonsumsi manusia. Betul nggak? Kemudian teripang melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan lendir beracun dan melarikan diri. Beberapa teripang senang bersembunyi di dasar laut yang berpasir. Tidak semua jenis teripang mampu mengeluarkan lendir beracun atau juga teripang harus digoreng dengan minyak panas agar dapat dikonsumsi manusia. Nah, kira-kira ini yang mana nih adik-adik nih jawabannya nih? Uh, yang ditanyakannya informasi yang sesuai ya. Kira-kira tidak semua jenis teripang dapat dikonsumsi manusia. Itu betul tidak? Coba kalau kita lihat di sini, di paragraf yang selanjutnya yang kedua, teripang biasanya menempati diri pada suatu sisi tertentu saja. Pada bagian yang berwarna pucat, namun ada pula yang suka membenamkan diri ke dalam pasir. Teripang bergerak sangat lambat atau lamban. Dalam melindungi diri dari musuhnya, teripang menggunakan lendir yang beracun dalam tubuhnya. Dalam keadaan terpaksa teripang getah, atau di sini Holturian vagabunda akan menyemprotkan getah yang lengket dari tubuhnya. Kemudian di paragraf ketiganya coba kita lihat ini juga ada clue ya.
Teripang dapat dikonsumsi manusia apabila diolah secara benar. Gitu. Ya. Adapun macam teripang yang dapat dimakan adalah teripang lontong, teripang pasir, dan juga teripang nanas. Jadi pernyataan tidak semua jenis teripang dapat dikonsumsi manusia nampaknya benar ya, nampaknya. Tapi coba kita cek dulu yang lain ya untuk memastikan. Teripang melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan lidi beracun dan melarikan diri. Ada nggak di sini melarikan diri? Kalau di sini teripang bergerak sangat lambat dalam melindungi diri dari musuhnya. Teripang menggunakan lendir yang beracun dalam tubuhnya. Tidak disebutkan ya. Melarikan dirinya tidak disebutkan. Tidak ada. Beberapa teripang senang bersembunyi di dasar laut yang berpasir. Ada nggak di sini? Disebutkan bersembunyi. Tidak ada juga ya kata sembunyinya. Kemudian, tidak semua jenis teripang mampu mengeluarkan lendir beracun. Tidak semua jenis teripang mampu mengeluarkan lendir beracun. Di sini, teripang dapat dikonsumsi apabila diolah secara benar. Adapun teripang yang dapat dikonsumsi adalah lontong, teripang pasir. Nah, kalau di sini coba kita lihat ya, dalam melindungi diri musuhnya, teripang menggunakan lendir yang beracun pada dalam keadaan terpaksa, teripang getah akan menyemprotkan getah yang lengket dari tubuhnya. Jadi nampaknya memang di sini tidak semua jenis teripang mampu mengeluarkan lendir beracun, betul ya? Karena di sini yang mengeluarkan racun itu adalah teripang getah ya, kalau durian vagabunda. Atau teripang harus digoreng dengan minyak panas. Nah, ini juga tidak ada ya di dalam teksnya. Jadi yang mana nih? Adik-adik? Ada berapa yang 23 ya total yang hadir. Jawabannya yang mana? Jelas ya? Jawaban yang E. Bukan ya. Jawabannya yang A ya. Tidak semua jenis teripang dapat dikonsumsi manusia. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, di sini berdasarkan bacaan tersebut, jenis teripang yang dapat dikonsumsi manusia kecuali, berarti kan tadi udah disebutkan nih di paragraf yang ketiga itu ada jenis teripang yang bisa dikonsumsi. Ada 3 ya. Holothurium nabilis, ini berarti bukan ya. Holothurian scabara, juga ini AC bukan. Stichopus ananas, juga ini enggak ada ya. Atau di sini Acetobacter silinum, ini enggak ada. Holothurium vagabunda. Nah, yang jelas di sini adalah jenis teripang ya. Kalau Acetobacter silinum apa ini ya, adik-adik ada yang tahu? Nah, jawabannya justru teripang yang tidak bisa dikonsumsi manusia itu adalah yang Holothurian vagabunda. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ya. Nah, teripang. Oke, lanjut. Adapun warnanya variasi, ada yang hitam, coklat, dan abu-abu. Pertanyaannya adalah, perbaikan untuk kata yang bercetak miring adalah mana yang bercetak miringnya ini? Variasi. Variasi ini adalah kalau kita melihat istilah dari bentukan katanya, variasi itu adalah apakah kata kerja, kata sifat, atau kata benda, adik-adik. Coba ada yang tahu? Boleh di-unmute kalau misalkan mau coba menjawab. Oh, ini ada jawabannya tadi ya. Nah, kita belum cek lagi ya. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya yang mana? Variasi itu dalam bentuk apa? Benda, kata benda ya. Makanya kalau dalam sebuah kalimat di sini ternyata adapun warnanya variasi, ada yang hitam, coklat, dan abu-abu. Ini tidak bisa dikatakan sebuah kalimat yang efektif. Kenapa? Karena di dalamnya itu dia tidak terdapat kata kerja. Makanya variasi ini harus dirubah ke dalam
kata kerja. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan imbuhan. Bisa imbuhan me ataupun imbuhan be atau ber gitu ya. Nah, udah kalau begitu jelas ya di sini yang ditambahkan imbuhan be atau ber itu adalah yang bervariasi. Adapun warnanya bervariasi, ada yang hitam, coklat dan abu-abu gitu ya. Oke, lanjut. Jadi, Kak, kenapa tidak jawabannya divariasikan? Itu juga kata kerja. Coba kalau kita lihat konteksnya di sini, adapun warnanya divariasi ada yang hitam, itu akan jadi rancu. Kenapa? Karena divariasi itu adalah ada awalan di, itu berarti kata atau kalimat pasif ya, istilahnya gitu. Kalau di sini kalimatnya harus kalimat yang aktif, artinya memang menggunakan awalame ataupun ya, bervariasi, ya, tidak perlu dirubah ke dalam variatif, varian, ya, varian juga tidak, yaitu salah. Makanya harus menggunakan variasi atau bervariasi. Itu ya. Kemudian eh, kita masuk ke teks yang selanjutnya, Dedik ya. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah judul yang tepat untuk bacaan tersebut adalah, nah, judul yang tepat, nah, apa ini? Kalau kita lihat di teks satu, nah, ya kita kembalikan aja rumus dasar, tapi memang tidak selalu ya, adik ya. Tapi seringkali, itu kata kakak tekankan, seringkali judul itu memang bisa kita temukan di awal, karena di awal itu biasanya satu atau di paragraf pertama itu letak kalimat utamanya ya, adik-adik ya. Nah, gitu. Dunia kedokteran mengembangkan ilmu baru yang tujuannya untuk memperlambat proses penuaan manusia, baik pria maupun wanita. Tuh. Ini kata intinya itu adalah mengembangkan ilmu yang tujuan untuk memperlambat proses penuaan. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini dibaca, penemunya adalah Profesor Manfred von Andrian dari Dresden, Jerman. Dia sudah mengembangkan temuan itu secara diam-diam sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan seterusnya. Ternyata di sini yang ditanyakannya adalah diksi. Apa itu diksi, adik-adik? Diksi itu adalah pilihan kata, ya. Jadi pemilihan katanya itu yang tidak tepat ada di kalimat keberapa? Dari 1, 4, 6, 10, 11. Kita cek. Ada kalimat yang salah nggak di sini? Atau kata yang salah? Dunia kedokteran memperlambat proses penuaan. Enggak ya, betul ya. Yang keempat, kalau Dokter Kasla dari Rumania mengembangkan terapi awet muda melalui terapi H3-nya yang terkenal. Di sini ada yang berbeda ini. Ada terapi, ada yang TH, ada pakai H ya. Betul nggak ini? Salah ya. Harusnya terapi. Nah, ini bisa jadi jawabannya yang 4. Kalau yang 6, coba kita pastikan. Ada nggak sih yang salah? Proses itu terus bertambah sejalan dengan usia yang nah, tidak ada. 10, karena itu macam-macam penyakit yang menimpa manusia sebenarnya. Ini nggak tahu ini. Ini tidak tepatnya bukan karena ini ya. Typo ya adik-adik ya. Ini nampaknya sebenarnya dapat diatasi dengan memenuhi kebutuhannya. Terus dengan terpenuhi oksigen tersebut, kondisi badan seorang menjadi sehat dan kuat. Nah, ini memang agak fatal ya adik-adik kalau misalkan soal yang ditanyakannya itu adalah berkaitan dengan diksi atau pilihan kata yang benar ataupun tidak sesuai dengan ejaan. Kalau kita lihat dari sini ya, ternyata selain 4 ada ya juga nih yang salah, yang poin ke-10. Tapi sebetulnya soal ini maunya kemana sih gitu kan? Kalau pilihan diksi ya, kalau sebenarnya itu bukan diksi sebetulnya. Di sini nampaknya memang typo ya. Mungkin ini mah dalam satu kasus tertentu ya adik-adik menemukan ini ada dua yang typo nih ya, atau yang salah katakanlah gitu. Yang memungkinkan saja, yang memang
ada kemungkinan akan menjurus pada diksi yang salah. Di sini yang terapi tentu saja ya. Jadi jawabannya yang 4. Walaupun yang 10 juga ini ada diksinya salah ya, cuma ini typo saja ya. Anggaplah seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu bingung, oh ini ada 2 jawaban. Ambil jawaban yang paling memungkinkan saja gitu. Dari 2 jawaban itu pasti ada jawaban yang paling benar dan paling diinginkan oleh tentu saja pembuat soal ya. Gitu. Kemudian selanjutnya nomor selanjutnya ya. Di sini kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 8. Ya. Nomor 8 yang mana adik-adik? Yang ini ya. Yang 8. Akibatnya orang tersebut akan mengalami krisis, yakni dengan gejala sel dan berbagai organ tubuh yang mengalami titik-titik energi. Kira-kira apa ini jawabannya? Mengalami kelebihan energi, peningkatan, penurunan fungsi, kekurangan energi, kemunduran energi. Akibatnya orang tersebut akan mengalami krisis, yakni dengan gejala sel dan berbagai organ yang mengalami. Kalau di sini ada mengalami, ada keyword kata kuncinya krisis ya, berarti kan sesuatu yang darurat ya, yakni dengan gejala sel dan berbagai organ tubuh yang mengalami, ya berarti sel dan juga organ tubuhnya itu mengalami apakah kelebihan peningkatan? Nggak mungkin ya, bisa jadi antara penurunan fungsi, kekurangan ataupun kemunduran. Jawaban yang mana nih kira-kira? Yang C atau yang D? Penurunan fungsi energi. Kalau energi, kalau yang berfungsi biasanya organnya ya, bukan energinya. Makanya memang di sini yang lebih tepat itu adalah D ya, yang mengalami kekurangan energi. Kalau energinya kurang, ya, ya pasti metabolisme ataupun fungsi yang lainnya juga pasti akan mengalami krisis atau lebih menurun ya. Oke, lanjut. Di sini kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 8 sudah. Nah, di sini ya adik-adik. Ini juga tipe soal yang pasti akan muncul juga ya. Dan juga adik-adik sering temukan pastinya di dalam soal. Penulisan huruf kapital yang benar pada kalimat nomor 2. Di sini coba kita lihat. Penemunya adalah Profesor Manfred von Adren dari Dresden, Jerman. Nah, itu ya. Kalau kita lihat di sini, ya adik-adik, yang namanya apa? Bentar. Yang namanya awal kalimat itu pasti harus huruf kapital, ya. Sedangkan di sini bukan. Coba kita lihat. Oh, di sini penemunya itu sudah semua kapital. Adalah profesor. Nah, ini ada juga yang berbeda nih. Penulisan profesor gelar itu harus kapital, ya. Doktor, ya, D-nya besar, R-nya kecil, ya. Ada juga dokter. Kalau dokter itu penulisannya D-nya kecil, R-nya kecil, itu dokter. Jadi jangan tertukar ya adik ya. Kalau D-nya besar, R-nya kecil itu doktor. Doktor itu berarti gelar pendidikan strata 3 atau S3. Kemudian kalau misalkan dokter, DR, D-nya kecil itu adalah profesi dokter. Tapi kadang-kadang kita suka lihat ya di tempat-tempat ada doktor. Mungkin kita positif thinkingnya, oh memang dokter juga. Tapi yang terbaik itu adalah kalau misalkan gelarnya S3 juga, ya dokter juga, dokter gitu. Ditulis ya. Nah kalau ini profesor, ya berarti harus kapital. Berarti otomatis yang A kita delete, yang B kita delete, yang D kita delete. Berarti antara C dan E jawabannya. Profesor sudah betul. Manfred, font. Nah ini bedanya. Ada fontnya kecil, ada fontnya besar, V-nya.
Arden dari Dresden semuanya sama. Nah, kalau adik-adik menemukan yang seperti ini, ya, ini bagaimana? Apakah harus kapital hurufnya atau kecil? Ini kalau di bahasa Belanda sama halnya dengan tulisan van, ya, atau misalkan de, van de-nya itu kan kecil, van de Venter, gitu ya, van de apa? Ini juga font. Jadi istilah font atau de, van dan seterusnya itu adalah dari, ya, maksudnya Manfred dari Arden dari Dresden atau nama keluarga lah katakanlah seperti itu. Jadi memang penulisannya itu harus kecil, ya, tidak boleh kapital. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C. Penemunya adalah Profesor Manfred. Di sini V-nya harus kapital, ya. Adrian dari Dresden, Jerman. Gitu adik-adik, ya. Oke, lanjut. Di sini ada paru-paru. Nah, gitu ya. Kira-kira apa ini? Kata ulang apa ini? Yang paru-paru. Sebagian, murni, berimbuhan, semua atau berubah bunyi? Yang mana ini? Ada yang bisa? Hmm. Hmm. Yang apa ini? Itu yang tadi yang beda ya. Yang tadi ya. Ini paru-paru apa adik-adik jawabannya? Ada yang tahu? Yes. Ini kata ulang ya. Kata ulang paru-paru termasuk ke dalam jenis kata ulang apa? Sebagian, murni, berimbuhan, semu atau berubah bunyi. Paru-paru itu adik-adik ya termasuk ke dalam kata ulang yang mana? Jenisnya itu adalah yang semu. Nah, apa itu semu? Semu itu berarti bukan yang sebenarnya, yang memang harus diulang. Tapi ini adalah memang aslinya seperti itu diulang gitu ya. Contohnya apa? Contoh selain paru-paru yang semu. Misalkan ada kunang-kunang ya, itu juga semu. Laba-laba itu juga semu. Onde-onde bukan ya. Onde-onde itu juga sama ya nama. Itu semu gitu ya. Itu yang disebut dengan kata ulang semu itu memang seperti iya diulang, tapi memang bukan diulang sebetulnya memang seperti itu aslinya. Nah, kalau yang lain seperti kata ulang sebagian, kata ulang sebagian itu berarti ya tidak utuh ya, tidak semuanya diulang. Contohnya apa nih? Ada yang mau kasih contoh? Yang sebagian, itu adalah contohnya laki ya. Kalau di utuh ya berarti kan laki-laki, tapi ini tidak utuh, jadi lelaki misalkan gitu. Kemudian apalagi yang sebagian? Misalkan pohon, ya. Kalau utuh itu kan pohon-pohon kan, berarti banyak kan. Kalau ini misalkan bisa pepohonan gitu ya, dan seterusnya. Murni berarti yang utuh ya, memang asli gitu ya, diulang kayak ibu-ibu, bapak-bapak itu jadi banyak ya. Kemudian kalau berimbuhan, kata ulang berimbuhan itu contohnya apa? Kata ulang berimbuhan itu contohnya adalah misalkan dia ada imbuhan akhiran, awalan. Misal ada kata orang, ya, ada kata orang. Berarti kalau dikasih akhiran an, ya, berarti misalkan orang-orangan gitu. Atau misalkan ada kata merah. Merah kita kasih sisipkan dengan awalan dan akhiran, ya, imbuhan ke dan an. Jadi apa? Kemerah-merahan gitu. Itu yang berimbuhan. Artinya memang ada awalan, akhiran, ataupun bisa salah satunya ya, ada akhiran. Itu yang berimbuhan. Bagaimana yang berubah bunyi? Yang berubah bunyi tentu dia
bunyinya berubah dari bunyi asalnya. Misalkan apa? Misalkan ada kata sayur, ya. Kita mau bilang sayur-sayuran bisa, ya seperti itu. Atau kita mau bilangnya sayur mayur. Itu kan sudah berubah tuh bunyinya dari S menjadi M, sayur mayur. Ada lagi misalkan apa? Lauk pauk, ya. Lauk pauk, bukan lauk-lauk. Itu nanti jadi bahasa Sunda ya. Lauk pauk itu jadi L-nya jadi P, lauk pauk. Atau misalkan kacau. Kalau kacau gimana? Kacau balau. Ya, gitu ya. Itu bisa seperti itu. Itu berubah bunyi. Bolak balik, ya. Balik gitu ya. Nah, lanjut ya adik-adik ya. Tadi sedikit dibahas agak lama, panjang supaya eh, Mana nih? Bisa? Bisa? Saya nggak pakai ini, maaf. Bisa? Door prize dulu kayaknya nih untuk soal yang ini nih. Di mute kan? oke. Cek jelas? Ya. Kita kasih door prize dulu buat teman-teman adik-adik semua yang ingin jawab soal yang nomor berikut ini nih. Oh, Jadi boleh. waktu lah berapa menit, nanti Mm-mm. mekanismenya raise hand dulu. Kalau bisa raise hand, baru boleh jawab. Jadi kalau udah jawab tanpa raise hand, mohon maaf tidak bisa divalidasi gitu. Oke, silakan. Nggak ikutan jawab lah. Ya, yuk, yuk relax semua teman-teman. Silakan dijawab soal nomor ini ya. Lumayan ada imani nanti dikirim. Oke, silakan. Kira-kira ini apa ya jawabannya ya? Raise hand ya. Pesan penulis yang ingin disampaikan pada teks tersebut adalah apa nih kira-kira? Jawabannya siapa? Ada? Coba yang mau mencoba. Airi. Nah, coba mana Airi raise hand. Duluannya tadi siapa Airi dulu ya? Ya, silakan coba. Gimana, Mas Inyo? Boleh Eri dijawab? Ini pakai mic atau jawabnya pakai chat? Pakai mic aja. Mic aja. Pakai mic aja. Kayaknya Boleh di nyoba open aja cam ya. bisa nggak? Airi, Gimana? open kameranya biar terlihat mana nih Airi. Malu. Sini aja. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya kayaknya kalau pesannya itu yang A. Ya kalau salah maaf ya. Nggak apa-apa. Kalau Kalau salah. salah tapi kayaknya yang A. Yang A. Pesan penulis ingin disampaikan pada teks tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di pesan penulis di sini, coba kita cek ya. Ini menginginkan manusia agar senantiasa menjaga kesehatannya. Salah satunya yaitu dengan terpenuhinya oksigen dalam tubuh. Eh, nyaris ya, masih udah hampir Eri, betul sebenarnya, tapi tapi belum ya? belum, Belum Eri ya. belum. Lagi nih di bawah Eri, atau Eri mau membetulkan yang lain deh mungkin. Ayo. Sebentar ya, coba ini soalnya itu yang dunia kedokteran ya. Oh ya, mohon maaf. Ternyata memang dari semakin tua usia seorang semakin berkembang usia ini memang betul. Tapi bukan itu pesannya ya. Sebentar. Proses penuaan manusia disebabkan oleh degenerasi paru-parunya. Ya, berkurangnya oksigen pada diri seorang dapat menjadi sumber bermacam-macam penyakit oksigen. Kakak mau nanya dulu deh ke Airi. Airi kenapa jawabannya yang A? Sebenarnya tuh masih ragu tadi kalau nggak A yang D. Cuma kalau dari teks itu
kayaknya masuknya yang A gitu loh, kalau yang sesuai sama teks yang kayak ada kata-katanya di teks. Tapi sebenarnya D itu juga masuk, tapi jadinya pilih yang A. Yang D juga masuk gitu ya. Berkurangnya oksigen pada seseorang dapat menjadi sumber macam-macam penyakit. Antara A atau D berarti ya. Tapi memang milihnya yang A ya, Airi ya. Iya. Ya. Atau diubah jadi D gitu. Udah aja yang pertama aja yang diambilnya. Menginginkan manusia agar senantiasa menjaga kesehatannya, salah satunya yaitu dengan terpenuhnya oksigen dalam tubuh. Eh, Antara A dan D ternyata memang yang lebih tepat dikatakan sebagai pesan ya. Pesan itu kan pelajaran lah katakanlah yang bisa diambil yang ingin disampaikan oleh penulis. Ternyata memang setelah dicek lagi bukan D jawabannya, tapi yang A betul ya maksudnya ya. Jadi Oh, ini selamat betul buat Airi ya? Airi ya. Jawabannya Eh, yang A. Oke. Airi boleh Selamat. chat ke nomor mana ya? Nanti kakak chat bentar di sini ya. Ya, silakan Airi boleh chat ke host ya. Ke yang ini aja. Oh ya, Oke. nomor kontaknya ya. Ini. Nah, tolong di Mana? chat direct chat ya. Mau diisiin apa? Mau OVO, ShopeePay, GoPay, atau apapun lah kirim ya. Kirim sama nomornya ya. Jangan aku ingin GoPay doang kan nggak tahu nomornya berapa. Gitu Air ya. Oke, semangat buat Oke, Air ya. Masih Air ya udah berpartisipasi. Kak Azhar, mangga silahkan ya dilanjutkan. siap. Wah, selamat nih buat Airi ya. Ya sebelumnya Airi dari unit mana nih? Terima kasih Kak. Sebelumnya saya dari unit Jogja. Wah, keren. Jogja, jauh di sana ya. Luar biasa ya. Selamat ya Airi ya, sekali lagi. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Tadi ini sudah ya.